Halo, halo semua di sini. Gue bakal coba jelasin mengenai metode slope deflection di portal non-sway atau portal yang tidak bergoyang. Oke, kenapa ini struktur ini tuh merupakan portal tidak bergoyang? Karena di ujung sini dia ada penahannya, yaitu sendi. Yang mana sendi kan bisa nahan gaya secara horizontal kan. Makanya dia bisa nahan kayak 20 ini dilawan ke sini gitu. Jadi dia portalnya stay aja gitu. Dia nggak bergoyang akibat beban 20 kN ke kanan ini. Oke, strukturnya gini. Diketahui ada 1, 2, 3, 4 bentang, I-nya konstan dengan panjang masing-masing diketahui, dan beban-bebannya juga udah ada semua ini. Terus di titik B ini dia ada momen sebesar 10 kN arahnya counterclockwise gitu. Oke, mungkin lanjut. Step pertama di sini gue isolate tiap bentangnya. Di sini gue pakai metode jepit-jepit. AB biasa asumsiin momen MAB, MBA yang ungu ini. Terus akibat beban 20 ini dia ada frame load sebesar PL per 8, arahnya kan kayak gini kan. Nah, tinggal masukin angkanya, dapat nilainya tuh 25. Begitupun di BC asumsiin lagi kayak MBC, MCB, counter clockwise semua ini yang ungu-ungu ini. Terus yang dia ada frame load akibat beban terbagi rata ini sebesar WL kuadrat per 12, tinggal masukin 6, L nya kan 4 per 12, dapatnya 8, ini juga 8. Terus di CE dia nggak ada apa-apa kan, makanya kayak udah cuma MCE sama MEC doang gitu. Terus di CD sama kayak yang di CB kurang lebih, cuma beda panjangnya aja. Ini asumsiin CD sama DC. Terus ya udah kayak WL per kuadrat per 12 saja. 6 kali 3 kuadrat per 12 dapatnya 4,5. Di sini juga 4,5 gitu. Oke, buat isolate-nya gitu kurang lebih. Terus lanjut ke persamaan momen-momennya gitu. Sini kayak biasa aja, kayak ya 4 EI theta per L plus 2 EI theta per L gitu, terus terusnya bla 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 gitu. Yang deket 4, yang jauh itu 2. Di sini 4 EI theta A ditambah 2 I theta B karena 2 yang agak jauh, yang lebih jauh dari titik A. Terus plus 25 karena 25 ini dia arahnya counterclockwise makanya dia positif. Terus ini jadi 0 karena apa? Karena di real beamnya kan ini jepit kan, jepit otomatis dia nggak bakal ada putaran sudut gitu, jadi dia 0 begitu. Terus oke, buat MAB udah beres. Lanjut ke MBA kurang lebih sama, tinggal diubah aja nih posisi 4 sama 2 nya gitu kan, kayak yang lebih dekat sama yang lebih jauh. Terus ini dia negatif karena ya udah ini frame load-nya arahnya di titik B dia ke sini, yang mana dia clockwise, makanya dia negatif. Terus lanjut di MBC kurang lebih sama, 4 TI bla 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 bla, ini plus 8 karena ini counterclockwise makanya dia plus. Terus di CB dia tinggal ubah aja 2 sama 4 nya gitu, min karena dia di sini dia clockwise gitu ya. Terus di CD sama, yang dekat sama C itu 4, yang jauh itu 2. Terus plus 4,5 karena di sini kan dia arahnya ke sini kan, pas setengahnya kan dia counterclockwise makanya dia positif. Terus di DC atau titik D dia arah frame load-nya dia clockwise makanya dia negatif. Ininya kayak tinggal dibalik aja nih, ini duanya pindah ke sini karena yang theta C kan jauh dari titik D kan. Terus theta D dia lebih dekat dari titik D makanya dia pakai 4 gitu. Terus MCE udah sama kayak yang dekat, 4 EI theta C per panjang benangnya 5 plus 2 I theta E yang jauh per 5. MEC tinggal dibalik aja 2 sama 4 nya dari MCE gitu. Oke, mungkin kurang lebih gitu buat persamaan momen-momennya. Lanjut ke persamaan kesetimbangan. Nah, di sini kan kita ada 4 unknown kan, yang mana itu theta B, theta C, theta E, dan theta D. Yang mana nanti kita butuh 4 persamaan untuk mencari 4 theta ini atau 4 unknown ini gitu. Oke, persamaan yang pertama di sini gue bakal pakai sigma momen titik B sama dengan 0. Nah, di sini di titik B tadi kan ada 10 kN arahnya counterclockwise kan. Titik B nih 10 kN counterclockwise.
terus ini MBC dan ada MBA. Ini dari MBC kan tadi asumsinya kan gini kan, apa MBC dia ini deh, MBC ini kan momen batangnya MBC kan, dia dipindah ke momen titik, makanya dia jadi clockwise gitu, jadi kayak di mirror gitu loh. Jadi kalau di momen batangnya dia counter clockwise asumsinya, terus makanya ketika dipindah ke momen titik dia bakal clockwise atau kebalikannya gitu. Begitupun di MBA kan tadi asumsinya kita kan ini kan, apa MBA sini, MBA dia counter asumsinya, terus kita pindah ke sini dia jadi clockwise gitu ke momen titik. Oke, kurang lebih gitu buat penjelasannya. Lanjut, tinggal masukin aja ini, karena dia clockwise, ini clockwise makanya negatif, dia counter clockwise 10-nya makanya dia positif. Terus tinggal ya sederhanain aja, masukin MBC nya berapa, MBA nya berapa dari angka-angka atau persamaan yang udah didapat di atas ini. Di sini gue udah sederhanain buat angkanya, kayak misal ada 4/4 itu kayak jadi 1 gitu, atau 2/4 ini jadi setengah gitulah. Terus tinggal masukin aja, kalian sederhanain bla 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 bla. Buat persamaan pertama nanti bakal didapat 1,4 EI theta B plus 0,5 EI theta C sama dengan 27. Ini buat persamaan pertamanya. Terus lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua di sini gue pakai MEC atau momen di EC di ini 0, karena dia kan sendi kan, sendi pasti dia nggak bakal ada momen gitu. Oke, MEC 0, tinggal masukin aja tuh MEC kan dapat nih tadi ini sama ini kan, ini MEC, tinggal udah sama dengan ini 0 aja gitu. Ini gue sederhanain, terus ada sama dengan 0 gitu. Ini jadi persamaan kedua. Terus persamaan ketiga di sini gue pakai MDC atau momen di titik D ini 0, karena dia kan sendi juga kan sama kayak E kan. Ya udah, jadi dia MDC sama dengan 0, tinggal masukin aja MDC nya berapa. MDC kan ini tuh, ini tinggal kesini aja, dikopas aja gitu kasarannya sama dengan 0. Ya udah, kalian sederhanain ini, pindah ke sini aja, bakal dapat persamaan ini buat persamaan ketiganya. Terus buat persamaan terakhirnya di sini gue pakai sigma momen titik C. Di sini sigma momen titik C sama dengan 0. Dia kan bakal ada ini kan, bakal ada MCE, MCB dan MCD, ada 3. Nah ini penjelasannya tadi sama kayak dari momen batang, yang misal awalnya dia MCD, dia kan counter nih, counter clockwise, terus kita pindah ke momen titik, makanya dia jadi makanya dia kayak kebalikannya gitu, dia di mirror gitulah. Oke, langsung aja ke MCD, ini MCE dan MCB, gini arahnya clockwise semua karena pencerminan tadi dari momen batang ke momen titik. Terus tinggal masukin aja, karena dia clockwise semua makanya kayak di sini minus. Terus di sini gue ubah jadi plus semua biar jadi positif semua. Tinggal masukin nih MCE-nya apa, MCB-nya apa, dan MCD-nya apa aja dari persamaan momen yang kita udah dapat di sini. Udah didapat kayak gini, tinggal disederhanain aja. Nanti buat persamaan keempatnya bakal dapat kurang lebih gini. Sebesar inilah 0,5 E theta B, 47/15 E theta C, ditambah 2/3 E theta D, ditambah 0,4 E theta E sama dengan 3,5. Ini buat persamaan keempat. Udah dapat kan nih persamaan per 1, 2, 3, 4. Nih di sini gue rekap nih, jadi 4 persamaan lah buat mudahin kita aja gitu. Terus gue ini modelin dalam matriks kayak gini kurang lebih, yang gue kotakin ini. Terus tinggal masukin kalkulator aja kan kayak biasa gitu. Nanti bakal dapat EI theta B, EI theta C, EI theta D, dan EI theta E. Yang mana ya bakal dapat nilai apa theta B, theta C, theta D, dan theta E kan. Nilainya sebesar ini. Yang gue kotakin merah ini ya, nilainya ini. Terus udah dapat nilainya, kalian tinggal substitusiin ke persamaan awal. Yang ini nih, persamaan ini kan ini ada misal kayak theta B, theta C, theta D gitu kan, theta E. Nah kalian tinggal masukin nih nilai-nilainya, misal MAB kalian masukin theta B, terus masukin kalkulator aja. Nanti dia bakal dapat 29,10 km arahnya dia clockwise karena dia positif.
Terus kalau misal kalian ketemunya itu negatif kayak gini, maka dia arahnya bakal clockwise gitu ya. Terus ya udah kalian tinggal substitusin aja semua nilai-nilai ini ke semua persamaan yang ada di sini dari MAB sampai MEC. Nanti dia bakal dapat nilai momen-momennya tuh kurang lebih kayak gini ya. Di sini MDC sama MEC kan udah pasti 0 nih, karena MDC kan dia real beamnya dia sendi, MEC juga sendi, makanya dia pasti 0 nih, 0 gitu. Oke, udah dapat. Terus di sini kalian bisa lanjut ke free body diagram. Mungkin sebenarnya mirip-mirip kayak yang metode yang lain buat free body diagram, kayak tinggal kalian di sini gue gambarin semuanya dulu buat mudahin visualisasinya dari arah dan posisi momen-momennya yang ada gitu. Terus di sini gue tinjau batang-batang horizontal dulu kalau portal kan. Gue tinjau di bentang CD dulu kalau sekarang nih. Di sini ada momen sebesar 3,28 dan beban ini 6 kN per meter. Di sini akibat momen 3,28 ini titik C kan seakan-akan dia bakal turun ke bawah kan, atau turun ke bawah. Makanya dia harus diimbangi sebesar 3,28 per 3 atau panjang bentangnya 3 gitu kan. Terus buat titik D akibat momen ini dia seakan-akan bakal ketarik ke atas ini, atau dia bakal gerak ke atas secara visual gitu. Makanya dia harus diimbangin ke bawah sebesar 3,28 juga per 3 gitu. Terus ini yaudah, ini buat bagi ratanya kayak tinggal bagi rata aja kanan kiri kan, kayak 6 dikali panjang bentang per 2 gitu. Ini dapat 9, begitupun sini juga 9. Nah di sini kita bisa langsung dapat nilai VD dan VCD. VD tinggal lihat jumlahin aja 9 karena dia ke bawah, minus 3,28 per 3, dapat VD nya 7,91 kN arahnya ke atas. Terus buat VCD tinggal jumlahin aja, ini bakal dapat 10,09 arahnya ke atas. Terus gue tinjau bentang BC kurang lebih sama. Buat beban terbagi ratanya ini dia kayak dibagi rata aja gitu, ini sama ini, kayak ini kan 6 kan, 6 L nya 4 per 2 sama dengan dia bakal 12 kan, ini kurang 12. Nah. Oke, ini bagi rata jadi 12. Terus akibat momen 26,79 ini di titik B dia kayak kedorong ke bawah kan, makanya titik B dia harus diimbangi nih ke atas sebesar ini 26,79 per 4. Terus buat titik C akibat momen ini kan mewakili momen 26,79 seakan dia kayak ke atas kan, ketarik ke atas, makanya dia harus diimbangi nih ke bawah sebesar 26,79 per 4 juga. Terus akibat momen 1,2 ini titik C dia seakan-akan bakal kedorong ke bawah, makanya dia harus dorong ke atas 1,2 per 4. Dan akibat momen 1,2 ini titik B seakan-akan dia bakal ketarik ke atas, makanya dia harus diimbangin ke bawah sebesar 1,2 per 4 juga gitu. Terus ini kalian bisa dapat VCB dan VBC gitu ya. Terus tinggal jumlahin aja, misal ini VCB, ya udah VCB ini 12 ke atas, terus ini 1,24 nya ke atas plus, terus ini ke bawah dia minus gitu. Terus tinggal ditotal aja dapatnya 5,61 kN arahnya ke atas. Terus buat VBC dia dapatnya tuh tinggal ditotalin aja, ini yang biru ini dapatnya 18,39 arahnya ke atas gitu. Yang horizontal udah beres, sekarang kita tinjau ke batang yang vertikal di bentang CE dulu. Ini gue tinjau CE kan tadi posisinya di sini kan, dia ada akibat ke transfer gaya vertikal dari CD dan BC ini gini. Tadi kan kita dapat nih yang ini kan, nah ini gaya ini dan ini titik C. Nah tapi kan tadi posisinya di titik C itu yang horizontal dia arahnya ke atas semua kan. Yang ini nih 5,6 kan ini ke atas, ini ke atas, ini juga ke atas. Nah ini total kan kurang lebih 15,7 ke atas. Terus kalian ketika transfer ke batang CE itu kalian harus kayak dibalik itu arahnya sebesar 15,7 juga tapi ke bawah, kayak aksi-aksi gitu aja gitulah. Terus ya udah ini tinggal dikebawain aja 10,09 ini 5,61 ini dia bakal ke bawah. Terus ya udah kita bisa langsung dapat VE kan, kayak nilainya aja gitu 10,09 tambah 5,61 yaitu sebesar 15,7.
Terus karena ini sendi, dia bakal ada gaya horizontal kan. Gaya horizontalnya itu gimana? Ini langsung aja nih, akibat ini momen 2,08 ini dia kan seakan-akan bakal dorong ini ke bawah sini kan. Nah gini, makanya dia harus dia harus nahan segini sebesar 2,08 per 5 atau per panjang benangnya, yaitu sekitar 0,41 kN arahnya ke kanan gitu. Oke. Buat CE oke beres. Sekarang lanjut ke AB. Di AB tadi kan di titik B dia ada beban atau ini gaya vertikal sebesar 18,39 kan titik B ini. Terus dia transfer ke bawah ke benang AB kurang lebih yang sama kayak tadi, dibalik aja gitu arahnya. Ini dapat VA kan otomatis kan dari beban vertikal ini, VA sebesar 18,39 arahnya ke atas. Terus kita bisa cari nih apa nilai dari HA. Di sini gue asumsi HA arahnya ke kiri ya asumsinya. Di sini gue pakai sigma momen titik B. Ini udah kayak HA kali 10 karena dia clockwise. Terus ini ditambah 20 kali 5 karena dia arahnya ke sini counter clockwise, makanya dia positif. Begitupun ini juga momen ini kan positif nih counter clockwise, ini kalau yang ini kan dia clockwise makanya dia negatif. Kalian hitung aja bla bla bla, dia bakal dapat HA nya itu 11,23 kN karena dia positif makanya dia arahnya ke kiri gitu. Oke, mungkin udah dapat buat nilai HA nya. Sekarang tadi yang belum ada kan cuma nilai HD kan, nilai ini nih HD belum ada. Nah langsung aja di sigma H sama dengan 0. Di sini gue asumsinya tuh yang kalau ke kanan itu positif. Di sini ada positif 20 nih ke kanan 20 nih. Min HA posisinya dia ke kiri kan, karena dia ke kiri makanya dia negatif. HD tadi asumsi gue juga ke kiri makanya dia juga negatif. Minus HD minus HE ini gue tadi HE asumsiin ini aja, ini HE gitu, HE arahnya ke kiri, minus HE sama dengan 0. Terus ini masuknya 20 minus HA kan tadi dapat nih ke kiri 11,23 minus HD yang dicari minus HE karena HE tadi kita dapatnya ke kanan, yang mana asumsi kita ke kiri, otomatis kan dia kayak berlawanan kan, makanya di sini gue masukin minus lagi biar jadi plus gitu, sama dengan 0. Terus tinggal ini dihitung aja bla bla bla, dapat 9,18 min HD sama dengan 0, yang mana HD nya tuh bakal nilainya 9,18 kN arahnya ke kiri gitu. Oke. HD udah dapat, semua reaksi perletakan udah dapat, kita bisa lanjut ke gaya dalam. Oke, di sini gue gambarin semua momen-momennya yang ada, beban yang ada, dan juga reaksi perletakannya gitu. Ini ya yang biru reaksi perletakannya, yang merah itu buat momen-momennya. Oke, sekarang gue bakal tinjau. Yang pertama itu buat gaya normal. Gaya normal di sini gue tinjau sini, tinjau di benang AB, dia cuma ada beban cuma ada gaya yang sejajar dengan bidang tuh cuma 18,39 kan, karena dia arahnya ke dalam batangnya makanya dia tekan. Nah ini 18,39. Spesial ini nggak ada lagi gaya yang sejajar makanya dia ya udah 18,39 secara menyeluruh aja ke AB gitu. Terus di sini gue tinjau lagi nih ke CE dulu deh. CE dulu karena dia ini tinjau ini 15,7 nya tuh masuk ke dalam batang, makanya dia juga tekan gitu 15,7 karena dia nggak ada gaya lain selain ini kan yang sejajar sama batangnya gitu. Oke, terus di sini gue bakal tinjau ke ini mungkin ada yang salah. Buat yang ini yang atas ini, di sini gue tinjau ke kiri kan dia ada yang masuk itu sebesar 20 makanya dia minus 20 terus ini ada keluar plus 11,23. Udah bener nih ini. Oke, ini udah bener kok 8,77. Oke, ini kan kalau gue tinjau ke kiri dia bakal ada kelihatan gaya 20 dan ada gaya ini kan 11,23. Terus kalian tinggal kayak kurangin aja karena yang ada gayanya sama ini kayak ya udah, karena
Yang 20 kan masuk nih, masuk yang mana kan dia tekan kan atau neken batangnya, makanya dia minus 20. Tulis aja minus 20 plus 11,23. Karena 11,23 dia arahnya ke sana, yang mana dia seakan-akan keluar dari batang ini gitu loh. Kalau gue lihat kiri kan juga ini kan, lihat kiri nih ke kanan kan dia negatif kan, yang positif dia ke kiri, dia yang 11,23 kan dia ke kiri, makanya dia positif gitu. Terus jadi gini deh, terus ya udah nilainya sekitar 8,77 gitu, karena dia negatif makanya dia tekan. Oke, buat normal kurang lebih gitu. Kalau lanjut ke sini juga masih sama kurang lebih. Oke, terus lanjut ke wait. Oke, mungkin lanjut aja deh ke yang lintang. Yang lintang di sini kita tinjau kayak biasa, kayak sebelum-sebelumnya juga. Di sini gue tinjau kiri, kelihatan kan ada 11,23 yang tegak lurus sama batangnya kan. Oke, sorry. Ini ke sini tegak lurus, dia arahnya kan ke ini deh. Kalau ini gue putar aja dulu biar enak visualisasinya. Nah, ini buat AB. Ini kalau yang lihat kiri, ini yang lihat kanan. Di AB ini ketika gue lihat kiri dia ada ini ke kanan ke kiri kan, makanya dia positif nih. Yang ke kiri dia positif, makanya dia positif ini. Terus gue jalan lagi ke sini, jalan bla 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 bla, dia ada kelihatan beban 20, arahnya ke kanan, makanya 11,23 dikurangi 20 dapat sekitar 8,77. Arahnya gimana? Negatif kan, karena 11,23 dikurangi 20 kan negatif dia. Main 8,7, makanya dia turun. Ini jalan bla bla bla, ada ini 20 nih tekan ke sini. Dia turun dari 8,77 gitu. Ini buat di AB-nya. Terus gue tinjau lagi di BC. BC gue di sini lihat kiri, kelihatan ada nih 18,39 kan. Arahnya kemana? Ke atas. Lihat kiri, kalau ke atas dia positif, makanya dia ke sini 18,39 positif. Terus beban terbagi rata ini dia bakal turun kan, sebesar berapa? Dikurangi aja 18,39. Ini kan 18,39 dikurangi, gue mau nyari titik sini langsung nih, di titik C ini yang maksimal atau yang paling ujung dari BC lah. Ini dikurangi 6 dikali 4. 6 kali 4 kenapa? Karena dia untuk beban terbagi rata di posisi 4 meter gitu kan, di X nya 4 meter, min 24, dia bakal dapat 5,61. makanya di sini 5,61 nih minus, makanya gue tarik aja garis dari sini ke sini, dia bakal yang ini positif, yang ini dia negatif. Oke. Terus buat di CD gue tinjau ke kanan. Tinjau ke kanan, di sini bakal kelihatan ada 7,91 arahnya ke atas, makanya dia negatif. Soalnya kalau tinjau kanan kan yang positif yang ke bawah nih, makanya dia negatif nih 7,91. Min 7,91 ditambah sama 6 kali 3. Kenapa? Karena posisi di sini kan X nya tuh 3. Kalau ini kan X sama dengan 0, ini X sama dengan 3 kan kalau tinjau di C. Ya udah, karena dia ada beban ke bawah 6 kali X nya tuh 3, ya udah 6 kali 3 gitu, sama dengan dia bakal 10,09 ya kan. 7,91 tambah 18 ya 10,09 positif. Kalian tinggal tarik garis saja dari ini ke sini. Sebesar tinggal tarik garis dari 10,09 ke 7,91 nya gini.
yang ini dia positif, yang ini dia negatif. Nah terus ini buat di CE, tadi gue belum sempat. Oke, di CE di sini ketika kalian tinjau ke sini, ini kan ada gaya ini kan, ini kan tinjau kanan, dia ada gaya ke sini atau ke atas nih kalau kalian gimana ya, bentar deh, ini gue itu lagi aja. Ini buat tinjau, nah ini buat CE, ini lihat kanan, ini lihat kiri. Di sini gue lihat kanan ada apa, ada gaya ini kayaknya dikaluruskan 0,41 kilonewton, dia arahnya ke kanan, sedangkan yang positif itu dia arahnya ke kiri nih, ini. Nah makanya dia negatif, tapi belum gue gambar aja, dia negatif sebesar 0,41 ya, kurang lebih dia 0,41 dia negatif. Nah oke, 0,41 dia negatif. Oke, mungkin buat lintangnya gitu. Lanjut ke momen. Kurang lebih caranya mirip, kalian tinjau aja, lihat di sini dia ada 29,10, arahnya gimana. Di sini gue lihat kiri ya, lihat kiri arahnya dia counter clockwise. Jangan kalau lihat kiri yang positif to clockwise, makanya dia bakal kayak gini, bakal neken batangnya ke bawah atau momen negatif gitu. Terus akibat ada beban 20 ini, dia bakal ada momen positif di sini. Kalian hitung aja, ini kayak pakai statika biasa, itu buat gaya dalam bakal dapat nilainya kurang lebih sekian. Terus buat di sini, ketika sini buat 16,29 kan gue harus tinjau ke kanan kan, biar kelihatan nih momen ini nih. Ini kalau kanan karena dia arahnya tuh clockwise, sedangkan kalau lihat kanan tuh ya positif tuh counter clockwise, makanya di sini dia juga negatif lagi 16,79, arahnya ke bawah atau momen negatif gitu. Nah ini momen positif ya. Terus oke, di AB beres, lanjut ke BC. BC. Di sini kalian lihat ke kiri ada 26,79, arahnya dia counter clockwise. Lihat kiri itu yang positif clockwise, makanya dia negatif lagi, negatif atau momen ke bawah lagi gitu. Terus kalian lihat ke kanan buat ngelihat 1,2 ini, karena dia juga arahnya kebalikan. Kalau lihat kanan tuh yang positif tuh counter, sedangkan ini clockwise, makanya dia negatif juga nih sebesar 1,2 ini di sini. Nah kalian karena ini beban terbagi rata, pasti ini beban terbagi rata kan, pasti arah atau gambar momennya kan dia bakal parabolik kan, makanya kayak gini kurang lebih dia buat gambar momennya gitu. Oke, yang ini negatif, di sini ada momen kecil banget dia positif, dan ini dia juga negatif di sini. Oke, terus lanjut tinjau ke CD. CD ini tinjau ke kiri buat lihat ini 3,28 ini. Tinjau kiri karena dia yang positif tuh clockwise, sedangkan dia counter clockwise, makanya dia negatif kan. Negatif nih di sini 3,28 negatif nih, atau momen negatif lah gitu. Karena dia beban terbagi rata, makanya dia parabolik juga kan, makanya gambarnya dia kurang lebih bakal gini. Dan titik D ini dia pasti 0 karena dia sendi kan, 0 gitu, dia sama dengan 0 gitu. Dia di sini bakal ada momen positif, tapi gue nggak hitung berapa nilainya, tapi gambarnya kurang lebih dia bakal gini. Terus buat kita tinjau ke sini, di sini gue tinjau kiri ya gini ya. Nah ya asumsinya kalau ini misal diputar ke sana, ini ke sini, dia bakal kayak tinjauannya bakal gini kan, makanya dia tinjau kiri gitu. Tinjau kiri di sini ada momennya itu dia clockwise, sedangkan tinjau kiri itu yang positif clockwise, makanya dia ada momen positif nih sebesar 2,08 dari ini ke sini. Nah makanya dia nih ke atas batangnya kan sebesar 2,08 kilonewton meter. Oke, mungkin momen cara bacanya gitu dari FBD jadi diagram gaya dalam momen. Bentar, gue coba cek yang normal dulu udah bener belum. Tujuh, 15,
Ini sorry yang di normal kayaknya gue ada salah dikit, harusnya ini sampai sini, harusnya ini benar kalau yang ini nilainya 8,77, tapi ketika gue tinjau sini, ini kan yang kelihatan ini kan 9,18 ini kan. Kalau gue tinjau sini di CD. Jadi di CD ya ini misal B, ini C, ini D. Nah, di CD itu ya udah gue pakainya nilainya 9,18 ini. Ketika gue lihat sini, dia ada ini, dia arahnya ke sini atau neken batangnya atau ke kiri. Kalau gue lihat kanan kan juga ini yang positif, dia arahnya ke kanan kan, sedangkan ini arahnya ke kiri, makanya dia negatif atau tekan gitu sebesar 9,18. Ini dia bakal ada naik dikit di titik C ini ya, mungkin kurang lebih gini, sebesar 9,18. Oke. Yang ini B sampai C itu 8,77, sedangkan C sampai D itu sebesar 9,18. Oke. Mungkin kurang lebih gitu buat pembahasan slope deflection yang portal non sway. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.